Hai Molingers, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke sob, di video ini gue akan membahas alur film The Invisible Boy Second Generation. Film ini rilis pada tahun 2018. Ya, film ini adalah lanjutan dari The Invisible Boy yang pertama. Film ini bercerita tentang Michelle dan adiknya yaitu Natasha. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue memberitahu kepada kalian bahwa video ini mengandung spoiler. Scene diawali diperlihatkan seorang wadon bernama Natasha. Natasha hampir diperkosa oleh seorang pria. Tapi, Natasha telah membakar pria itu dengan kekuatan apinya. Dia pun dikejar oleh penduduk setempat. Saat Natasha telah dikepung oleh penduduk setempat, tiba-tiba datanglah makhluk tak kasat mata itu. Makhluk itu menghajar penduduk tersebut. Ya, makhluk tak kasat mata itu adalah Yelena. Yelena pun berhasil menolong anaknya, yaitu Natasha. Di sini Michelle sedang bersedih di kuburan ibu angkatnya. Ibunya bernama Wulan yang tewas akibat kecelakaan mobil. Ya, mobil ibunya terjatuh ke jurang. Sebelum kejadian kecelakaan, ibunya sempat menelpon Michelle. Mereka berdua sempat bertengkar di telepon dikarenakan hal yang sangat sepele. Oleh karena itu, Michelle sadar bahwa dirinya sangat bersalah akibat kecelakaan yang menewaskan ibu angkatnya. Michelle pun mengalami depresi dan Michelle sering berkonsultasi dengan dokter psikolog. Si dokter berkata kepada Michelle, "Kamu segera mencari seseorang yang kamu sayangi agar membuat dirimu tidak mengalami stres." Kemudian Michelle pun mencari Stella. Pada saat ketika Michelle bertemu dengan Stella di sebuah kafe, tapi Stella sedang berkencan dengan Brando. Hal itu membuat Michelle sangat sakit hati. Dia pun bergegas ke toilet dan memakai pakaian yang waktu itu diberikan oleh bokapnya. Michelle pun menghilang. Dia pun menguping percakapan antara Stella dan Brando. Brando mengatakan bahwa dia yang menyelamatkan Stella di kapal waktu insiden penculikan itu. Ya, Stella tidak ingat dikarenakan semua orang yang berada di kapal itu dihilangkan ingatannya oleh bokapnya Michelle. Ya, Brando mengatakan hal itu kepada Stella karena Brando ingin sekali mendapatkan hatinya Stella. Michelle yang mendengarkan kebohongan itu, ia sangat marah sekali dan tiba-tiba ia menghancurkan gelas-gelas di kafe tersebut. Singkat cerita, di sekolah ada murid baru datang. Ya, murid itu adalah Natasha. Natasha adalah adiknya Michelle. Si Michelle pun belum mengetahui bahwa itu adik kandungnya. Malam hari tiba. Pada saat ketika Michelle berada di sebuah pesta milik Brando, Michelle datang ke pesta itu dengan amarah. Dia marah karena wadon yang dicintai dibohongi oleh Brando. Michelle membuktikan kepada Stella bahwa dirinya yang menyelamatkan Stella pada di saat di kapal tersebut. Tiba-tiba saat Michelle membuktikan, Natasha dengan cepat membakar meja bar dengan kekuatan apinya. Halhasil, orang-orang di pesta itu panik hingga histeris. Michelle pun pingsan karena Natasha telah menggeprok kepalanya dengan botol bir. Di sini Michelle terbangun dari pingsannya. Dia terheran bahwa dia tidak tahu sedang di mana. Dia melihat Natasha dan seorang wadon. Wadon itu berkata kepada Michelle bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. Michelle pun tidak percaya. Sontak si wadon itu membuktikan bahwa dirinya bisa menghilang seperti Michelle.
Lantas mengetahui hal itu, Michelle pun percaya bahwa itu adalah ibu kandungnya. Scene beralih, ada beberapa orang yang mempunyai kekuatan istimewa yang sangat unik. Ya, orang-orang tersebut memanfaatkan kekuatan itu untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminal. Mereka pun tersebar di penjuru dunia, dan mereka yang mempunyai kekuatan istimewa itu diculik oleh seseorang misterius. Scene pun beralih ke Yelena yang menjelaskan kepada Michelle bahwa dia membutuhkan transfusi darah agar membuat dirinya kembali sehat. Yelena jatuh sakit karena efek dari kekuatannya. Yelena selama sakit dirawat oleh seorang dokter yang bernama Dr. K. Yelena pun berkata bahwa bokapnya, Andre itu, telah diculik oleh seseorang misterius. Yelena meyakinkan bahwa seseorang misterius itu adalah Igor Jafarov, yaitu seorang presiden. Yelena menjadikan Igor sebagai musuh buyutannya dikarenakan Yelena sedang sakit. Dia pun memohon kepada Michelle untuk membantu menculik Igor, supaya Igor bisa dibarter dengan orang-orang yang Igor culik, termasuk Andre. Yelena pun menyuruh Michelle untuk menyusup ke sebuah kantor polisi dan mengambil sebuah data penting yang isinya adalah sebuah keamanan peresmian pipa gas nanti. Dia pun berhasil mengcopy data keamanan dengan flash disk yang ia punyai. Mereka pun lalu menyusun rencana untuk melewati jalan dengan keamanan yang tidak terlalu ketat. Pada malam hari, Michelle dan Natasha sedang jalan-jalan keliling kota. Kemudian, Natasha tiba-tiba tertarik kepada sebuah kalung yang ada di toko perhiasan itu. Mendengar hal itu, Michelle pun mengambil kalung itu dan berhasil mengambil kalung itu. Tibalah mereka di rumah bahwa kalung yang Michelle curi bukan untuk Natasha, melainkan untuk ibunya. Dan ibunya berjanji tidak akan melepaskan kalung ini. Saat suatu ketika Yelena teringat tentang kejadian di masa lalu bersama Andre dan anaknya, yang dimana Andre berhasil lolos dari kejaran militer itu, dan sialnya Yelena tertembak. Tapi Yelena tidak tewas, dia kembali dikurung oleh sekelompok militer itu. Awalnya sih orang yang terkurung di tempat itu baik-baik saja. Tapi saat Igor Jafarov datang ke tempat itu, Igor berkata kepada penghuni tempat itu bahwa dirinya akan menanggung tempat ini, mulai dari fasilitas hingga makanan. Saat Igor Jafarov memimpin tempat itu, keadaan di sana sangat kacau, yang dimana orang yang mempunyai kekuatan dipaksa oleh Igor untuk mengeluarkan kemampuannya dengan batas maksimal. Jika tidak, mereka akan disiksa hingga tewas. Ya, salah satunya dari mereka ada yang tidak berhasil. Hal itu membuat dirinya tewas. Sontak, Dr. K pun mengerti dengan keadaan mereka. Lalu dokter itu menyampaikan kepada Igor bahwa perbuatannya itu terlalu berlebihan. Tapi Igor tidak memperdulikannya. Dengan dipimpin oleh Igor yang haus kekuasaan, Yelena dan orang-orang di sana pun sangat marah. Yelena pun menjadi ketua kelompok di sana dan akan merencanakan sebuah pemberontakan. Saat suatu ketika pemberontakan terjadi, mereka pun berhasil mengobrak-abrik pasukan militer itu dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. Tapi mereka tidak berhasil membunuh Igor, yang dimana Igor berhasil kabur menggunakan helikopter. Orang-orang di sana pun sangat senang sekali karena sekian lama sekarang mereka bisa hidup bebas dan menghirup udara segar. Nah, kalau Yelena kurang puas karena Yelena tidak berhasil membunuh Igor dan dia akan membalaskan dendam di suatu saat nanti. Scene pun beralih ke Michelle. Hari peresmian pipa gas itu pun telah tiba. Natasha mengatakan kepada Michelle bahwa Michelle harus mengucapkan selamat tinggal
untuk yang terakhir kalinya kepada wadon yang dicintainya, yaitu Stella. Kemudian Michelle menjumpai Stella yang sedang latihan senam untuk persembahan peresmian pipa gas tersebut. Tapi saat Michelle berada di tempat itu, Michelle melihat dua orang yang lagi mencuri. Ya, dua orang itu mencuri dompet dengan kekuatan menggerakkan suatu objek tanpa menyentuh. Alhasil, Michelle yang mengetahui hal itu, dia membuntuti dua orang itu dengan kekuatan Michelle yang menghilang. Michelle tercengang bahwa dua orang itu menuju rumah ibu kandungnya. Di saat sampai di rumah itu, Michelle melihat bahwa ada Yelena dan orang-orang yang mempunyai kekuatan istimewa, termasuk dua orang yang tadi mencuri dompet. Yelena dan kawan-kawan sedang menyusun rencana, yaitu menghancurkan pipa gas tersebut. Yang mereka lakukan adalah membuat zat kimia dan meledakkan pipa gas itu. Nah, kalau pipa gas itu meledak, akan ada banyak korban, termasuk wadon yang Michelle cintai. Michelle lalu tidak setuju dengan rencana itu. Dia menyadarkan Natasha supaya bisa menghentikan rencana busuk itu. Nah, akan tetapi Natasha memanggil ibunya. Alhasil, Michelle tertangkap dan dikurung. Michelle lalu menyadarkan ibunya bahwa rencana itu akan memakan banyak korban. Tetapi ibunya malah ngotot bahwa dirinya akan tetap melakukannya. Yelena pun berterima kasih kepada Natasha dan Michelle bahwa DNA anaknya kalau disatukan membuat Yelena kembali pulih. Yelena lalu berendam di suatu cairan. Ya, cairan itu sudah disatukan oleh DNA Michelle dan Natasha. Lalu seorang pria botak membuat pingsan Michelle dengan kekuatan ilusi optik matanya. Mereka semua berangkat untuk melakukan pengeboman pipa gas tersebut. Di scene ini Michelle berada di sebuah penjara yang dimana dia mendengarkan suara bokapnya, yaitu Andre. Ya, bokapnya dikurung di suatu tempat yang sama, hanya berlapis tembok. Bokapnya menjelaskan yang sebenarnya bahwa Andre diculik karena tidak mau membantu Yelena untuk melakukan pengeboman pipa gas itu. Bokapnya berkata lagi bahwa bukan cuma dia saja yang dikurung, ada banyak orang lagi yang mempunyai kekuatan istimewa yang menolak Yelena untuk membantunya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia sempat membaca pikiran Yelena, yang dimana Bulan, ibu angkatnya Michelle, dibunuh oleh Yelena. Mendengarkan hal itu, Michelle pun sangat marah. Dia menghancurkan tembok itu. Seketika bokapnya Michelle nongol dari lubang itu. Michelle dan Andre lalu pergi ke tempat Yelena dan kawan-kawan beraksi. Di sini ini mereka sampai di tempat Yelena. Andre lalu baku hantam dengan mereka. Alhasil Andre pingsan oleh mereka. Mereka lalu menyalurkan cairan kimia ke tempat pipa gas itu supaya bisa diledakkan pipa itu. Michelle lalu menampakkan dirinya dan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tapi salah satu wadon di sana mengancam Michelle bahwa dia akan menjatuhkan mobil itu kalau Michelle terus melawan mereka. Yang dimana dalam mobil itu ada Stella dan kawan-kawan Michelle. Kemudian Michelle tidak bodoh. Dia dengan cepat menyerang wadon itu dan segera menopang mobil itu dengan kekuatan Michelle. Hal itu membuat orang di tempat itu menjadi kagum dengan kekuatan Michelle. Tapi Yelena menyuruh Natasha untuk membakar cairan kimia itu dengan kekuatan apinya. Michelle tidak diam. Natasha dan Michelle sempat baku hantam. Tiba-tiba Michelle telah menyadarkan Natasha lewat pikirannya, dan dimana Wulan ibu angkatnya telah dibunuh oleh Yelena. Akhirnya Natasha mengurungkan niatnya untuk membakar cairan kimia tersebut. Yelena pun kesal karena Natasha mengurungkan niatnya itu, dan dengan cepat Yelena membawa kayu terbakar
untuk membakar cairan kimia itu. Di saat itu, Andre sadar dari pingsannya dan segera menghalau Yelena. Tiba-tiba mereka berdua pun jatuh dan tertusuk oleh benda tajam. Andre dan Yelena pun seketika tewas. Lalu kawan-kawan Yelena pun pergi dari tempat itu. Di sini ini Stella dan adik tirinya keluar dari mobil itu. Stella berkata, "Oh, jadi makhluk tak kasat mata itu adalah kamu." Stella pun mengetahui bahwa yang menyelamatkan Stella dari penculikan itu adalah Michelle dan bukan Brando. Lalu Michelle mengatakan kepada Stella untuk merahasiakan kekuatannya itu kepada publik. Nah, di sini ini Michelle sangat bersedih bahwa dia hanya memiliki Natasha dan orang tuanya pun sudah tidak ada lagi. Akhirnya Michelle dan Natasha sedang menuju ke suatu tempat dengan menaiki sebuah mobil bis. Saat di dalam mobil, Michelle memperlihatkan kekuatannya kepada seorang bocil. Alhasil, bocil itu senyum melihat Michelle dan film pun usai. Oke sob, gue mohon maaf kalau ada kesalahan alur cerita tadi. Jika kalian suka, like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ahai.